Bab 491, Perluasan Kelompok Serigala. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Yang paling dikhawatirkan Fang Yuan adalah situasi ikan gelembung udara. Danau tempat ikan gelembung udara ditempatkan dipilih dengan saksama oleh Little Who Immortal. Di atas ketiga danau ini terdapat awan berbintang yang memiliki jumlah rerumputan pecahan bintang paling padat dan juga banyak kunang-kunang cahaya bintang. Ikan gelembung udara tumbuh di danau-danau ini yang tidak memiliki kelompok serigala air, dan bahkan jumlah ikan mas krucian biru sangat sedikit. Ketiga danau ini secara pribadi dilindungi oleh Little Who Immortal agar sebanyak mungkin ikan gelembung udara yang berharga tumbuh dengan lancar dari telur ikan dan menjadi dewasa. Sekarang, ada banyak ikan yang baru menetas bergerak di sekitar danau-danau ini. Ikan-ikan bayi ini mirip dengan ikan mas dengan perut bundar, kepala dan ekor kecil dan runcing. Namun, warnanya tidak secerah ikan mas dan sebagian besar berwarna putih susu. Ia juga tidak memiliki sirip dan ekor yang bergelombang, ekornya kecil dan indah. Selain itu, cara berenang mereka berbeda dari spesies ikan lainnya. Ikan-ikan gelembung udara kecil ini bergerak sambil bergoyang-goyang. Jika tidak ada perubahan besar, sekitar akhir tahun ini, lautan gelembung udara Laut Timur akan diracuni karena pertarungan antara para dewa Gu. Harga ikan gelembung udara di surga kuning harta karun akan meningkat pesat. Namun, aku tidak punya cukup ikan gelembung udara untuk keperluanku sendiri, apalagi menjualnya dalam waktu singkat. Fang Yuan merenung. Baik itu kunang-kunang cahaya bintang atau ikan gelembung udara, keduanya merupakan investasi jangka panjang. Diperlukan setidaknya 100 tahun baginya untuk mulai menerima keuntungan. Mengenai pengetahuan dalam mengembangbiakan ikan gelembung udara, Fang Yuan tidak membelinya dari luar. Dengan pengetahuannya dari kehidupan masa lalunya, ia dapat meningkatkan tingkat reproduksi ikan gelembung udara hingga 30%. Artinya, ia adalah yang terdepan di antara para dewa Gu dalam hal ini. Fang Yuan merasa puas dengan pemeriksaan ini. Ia memuji dewa Hu kecil, membuatnya merasa sangat senang, wajahnya memerah dan ekornya yang seputih salju bergoyang-goyang dengan gembira. Namun, kondisi Gunung Danghun masih memburuk. Berdiri di Gunung Danghun, Fang Yuan bisa merasakan aura yang sekarat. Hal ini menyebabkan suasana hati Fang Yuan menjadi muram. Gunung Danghun adalah benda paling berharga di seluruh tanah yang diberkati Hu Immortal. Gu kunang-kunang cahaya bintang atau ikan gelembung udara tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Fang Yuan kembali ke istana Danghun dan memanggil Little Who Immortal, mengaktifkan Gu penghubung surga untuk terhubung dengan harta surga kuning. Saat mereka terhubung, beberapa indera ilahi terpancar. Apakah Anda menjual bubur lumpur atau tidak? Aku akan menambahkan sepasang Gu tanah berlubang di atas resep Gu. Meskipun resep sisaku hanya memiliki cahaya harta karun setinggi 65 kaki, tetapi aku dapat memberikan beberapa pria berbulu sebagai pelengkap. Semuanya dapat didiskusikan. ... Semua indera ilahi ini berkaitan dengan transaksi untuk lumpur bubur. Fang Yuan telah menjual lumpur bubur dalam jumlah besar sebelumnya, secara langsung meminta resep lumpur bubur Gu abadi sebagai pertukaran. Karena ini menyangkut Gu abadi, transaksi ini telah menarik banyak perhatian. Meskipun lumpur bubur adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk memurnikan Gu abadi, tetapi nilai resep Gu tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada lumpur bubur. Resep Gu yang ingin mereka tukarkan ini telah mencapai harga tertinggi. Fang Yuan melirik dan tahu bahwa waktu untuk transaksi sudah tepat. Harga yang diberikan semua orang telah mencapai jumlah maksimum yang mungkin dengan sedikit perbedaan di antara mereka. Fang Yuan melihat harga-harga itu tetapi menyukai satu sisi. Yang lain disebut kaki lumpur abadi, resep sisa lumpur bubur abadinya memiliki cahaya harta karun setinggi 65 kaki. Tingkat harta karun ini sedikit lebih rendah daripada penawar lain yang bersaing. Namun, pesan yang ditinggalkannya menunjukkan bahwa ia dapat menambahkan beberapa manusia berbulu untuk melengkapi perbedaan ini. Biasanya, Dewa Gu memelihara manusia berbulu untuk membantu mereka dalam memurnikan Gu. Dengan bantuan sejumlah besar manusia berbulu, Dewa Gu tidak akan kekurangan Gu peringkat 5, tetapi mereka harus terus berusaha untuk mendapatkan Gu abadi. Harta karun surga kuning bertransaksi dengan budak dan manusia berbulu adalah salah satu yang paling populer di antara mereka, dengan harga yang seringkali lebih tinggi daripada budak ras lain. Manusia batu bahkan tidak dapat disebutkan bersama mereka. Fang Yuan sudah berniat untuk membeli beberapa manusia berbulu di tanah terberkati Langya.
Karena itu, ia sangat gembira ketika melihat manusia berbulu itu di tanah terberkati Langya. Sayangnya, roh tanah Langya tidak menyerah dalam menjualnya, dan Fang Yuan tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, ia membutuhkan sejumlah besar gu perbudakan serigala. Ia telah memperoleh resep gu perbudakan serigala peringkat 1 hingga peringkat 5 dari roh tanah Langya. Ia hanya kekurangan manusia berbulu ini untuk membantunya memurnikannya. Jika hanya dia dan Little Hu Immortal yang memurnikan gu, mereka mungkin tidak dapat memurnikan jumlah yang dia butuhkan bahkan dalam 2-3 bulan. Segera, Little Hu Immortal menyampaikan indera ilahi. Immortal Mutfit juga kebetulan hadir, segera menjawab, saya bersedia menambahkan 10.000 pria berbulu. Tetapi Fang Yuan kecewa ketika dia melihat barang-barang itu, meskipun kamu memberi banyak pria berbulu, mereka semua masih muda dan tidak akan banyak membantu dalam memurnikan gu. Yang saya butuhkan adalah pria berbulu tua. Pria tua berbulu, kalau begitu jumlahnya akan berkurang. Immortal Mutfit merenung sebelum menjawab. Selama bertahun-tahun, populasi pria berbulu di tanahnya yang terberkati telah mencapai kelebihan sehingga dia mencoba menyingkirkan sebagian dan menjualnya dengan harga murah. Setelah tawar-menawar, Immortal Mutfit akhirnya setuju untuk menjual lebih dari 3.000 pria tua berbulu dan lebih dari 7.000 pria muda berbulu kepada Fang Yuan. Untuk ini, Fang Yuan harus menambahkan setengah batu esensi abadi. Transaksi selesai. Fang Yuan memeriksa sisa resep Immortal Gu Gruel Mat. Resep itu memang rusak dengan hanya 60% isinya. Dan isinya seharusnya sudah dirusak oleh Immortal Mutfit berkali-kali yang mengharuskan Fang Yuan menyisirnya untuk mencari isi yang sebenarnya. Ini tidak mengejutkan, resep Immortal Gu sangat berharga, dan jika dia yang menjualnya, dia juga akan merusaknya seperti ini. Meskipun cahaya harta karun akan berkurang setelah dirusak, persaingan antara Gu Immortal persis seperti ini. Dengan resep sisa ini, aku punya dasar untuk menyimpulkan resep lengkap untuk lumpur bubur gu abadi di masa mendatang, akan jauh lebih mudah daripada menyimpulkannya tanpa dasar. Yang lebih penting, lumpur bubur gu abadi ada bersamaku. Selama aku tidak menggunakannya, tidak seorang pun akan bisa memurnikan gu. Aku masih bisa terus menjual lumpur bubur dan mendapat untung. Namun, dia tidak bisa membawa lumpur bubur gu abadi ke tanah terberkati Hu Immortal untuk saat ini. Setelah Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati Langya, dia menggunakan banyak metode untuk menutupi aura gu abadi dan menguburnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani dengan cara lain. Sebelum dia menjadi gu abadi, dia hanya bisa menghadapinya seperti ini. Sebagian besar gu abadi yang membeli lumpur bubur ini ingin memurnikan gu abadi. Sayangnya, mustahil bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Fang Yuan terus menjual lumpur bubur sambil memeriksa kelompok serigala. Serigala memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat, dan sebagian besar tanah terberkati akan membuang kelebihannya sesekali. Dengan demikian, ada banyak dewa gu yang menjual kelompok serigala di surga harta karun kuning. Kelompok serigala menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan 3 suku. Aku perlu mengisi kembali jumlah raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang benar-benar menjual kaisar serigala. Fang Yuan terkejut. Struktur kelompok binatang buas cukup sederhana. Mereka diklasifikasikan secara terpisah menjadi binatang buas biasa, 100 raja binatang buas, 1000 raja binatang buas dan raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di atas raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya adalah kaisar binatang buas. Guliar peringkat 5 tinggal di tubuh kaisar binatang buas. Mereka memiliki kekuatan pertempuran peringkat 5 dan dapat mengendalikan raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Yingning dan Bahuang yang digunakan Fang Yuan di tanah terberkati 3 raja adalah kaisar anjing. Kedua kaisar anjing ini mampu membantunya menahan serangan dari Master Gu peringkat 5. Sayangnya, Fang Yuan kemudian sibuk melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan tidak dapat mengurus mereka. Dia tidak tahu apakah mereka terbunuh dalam pertempuran atau ditawan oleh orang lain. Biasanya, sangat sedikit dewa gu yang akan menjual kaisar binatang karena kaisar binatang merupakan cerminan kekuatan tanah terberkati. Fang Yuan melihat rinciannya dan menyadari alasannya. Ternyata ini adalah kaisar binatang tua dengan luka di sekujur tubuhnya. Guliar di atasnya rusak parah dengan hanya 2-3 yang tersisa. Sepertinya kaisar serigala baru muncul di kelompok serigala malam dan bertarung dengan kaisar serigala tua. Serigala tua ini seharusnya dibunuh oleh kaisar serigala muda,
Tetapi Dewa Gu bergerak pada saat yang genting dan menjual Kaisar Serigala tua ini. Fang Yuan menebak alasannya dengan benar. Namun meskipun begitu, Kaisar Serigala tua ini masih mendapat 3 penawar. Indra ketuhanan terus bertukar dan akhirnya, Fang Yuan menggunakan 2 batu saripati abadi untuk membeli Kaisar Serigala Malam tua ini bersama dengan lebih dari 18.000 serigala malam. Kemudian, Fang Yuan terus membeli 30.000 serigala punggung penyu dan 10.000 serigala angin. Di antara mereka, ada 2 raja serigala punggung penyu dan 1 raja serigala angin. Ditambah dengan kelompok serigala sebelumnya, kelompok serigala Fang Yuan mencapai 100.000. Ini adalah manfaat memiliki tanah yang diberkati. Aku dapat berdiri di pundak para Dewa Gu dan dengan santai bertransaksi dengan kelompok binatang buas, langsung memulihkan ukuran mereka dan juga tidak perlu khawatir tentang masalah makan atau logistik. Tetapi 100.000 masih sedikit. Ma Zun, Yang Poying dan Jiang Baoya, para master jalur perbudakan ini memiliki kelompok binatang buas setidaknya 400.000 binatang buas. Terutama Jiang Baoya yang memiliki lebih dari 650.000 binatang buas di masa jayanya. Pertemuan para pahlawan akan segera dimulai, di mana para pahlawan bangkit dan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Fang Yuan tahu dia tidak dapat menghindari persaingan dengan orang-orang ini dengan identitasnya sebagai Chang San Yin. Jadi dia harus memperluas kelompok serigalanya lebih jauh. Fang Yuan mulai membeli lagi, membeli 10.000 serigala air yang berisi 1 raja binatang buas. Serigala air dan 6.000 raja serigala. Kemudian dia mempertimbangkan dengan saksama untuk beberapa saat dan akhirnya memutuskan serigala api merah. Dia membeli 80.000 serigala api merah dari berbagai Dewa Gu. Di dataran utara, serigala api merah cukup langka dibandingkan dengan serigala punggung kura-kura, serigala angin, dan serigala malam. Serigala api merah memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya yang bersinar seperti api. Mereka menyerang dengan ganas dan cepat serta memiliki cacing gu jalur api pada tubuh mereka. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan padang rumput dan menciptakan kobaran api. Jika seseorang dapat menggunakan keunggulan ini dengan benar, mereka dapat menyebabkan banyak korban bagi musuh. Rencana Fang Yuan adalah memiliki kelompok serigala yang terdiri dari 100.000 serigala api merah. Dia hanya mendapat 80.000 setelah membeli dari semua orang, jadi tugas untuk membeli 20.000 sisanya diberikan kepada Little Hu Immortal. 6 Raja Serigala Api Merah, 1 Raja Binatang Buas Serigala Air, 3 Raja Serigala Punggung Penyu, 2 Raja Binatang Buas Serigala Angin, 1 Serigala Mata Putih Binatang Bermutasi dan 1 Kaisar Binatang Serigala Malam. Fang Yuan menduga kekuatan tempur kelompok serigalanya telah meningkat 10 kali lipat sekaligus. Jika itu adalah Master Gu biasa tanpa metode Gu Immortal, mereka membutuhkan bantuan suku besar untuk mencapai tahap ini dan itu pun akan membutuhkan 6 hingga 7 tahun pencarian di seluruh dataran utara. Ada berbagai ukuran kelompok serigala di dataran utara. Kelompok serigala kecil seringkali hanya berjumlah beberapa ratus dan tidak cukup baik. Kelompok serigala besar berjumlah puluhan. Menangkap kelompok serigala memerlukan perencanaan yang matang atau lebih baik tidak melakukannya. Kemenangan pahit tidak akan berhasil, dan hanya dengan mendapatkan kemenangan yang menentukan seseorang dapat memperoleh hasil panen yang paling banyak. Lompatan Fang Yuan menuju kesuksesan saat ini tampak mudah, tetapi sebenarnya dapat disimpulkan sebagai metode Gu Immortal bab 492, mendapatkan serigala bermutasi lainnya. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Dengan cara ini, jumlah kelompok serigala telah mencapai 200.000. Tapi, ini masih belum cukup. Mata Fang Yuan berbinar-binar karena merenung, aku tidak perlu mengumpulkan serigala biasa, saat itu, seseorang secara alami akan membawa mereka kepadaku. Sekarang, aku perlu memprioritaskan kekuatan tempur tingkat atasku. Meskipun ada kaisar binatang yang dijual di surga kuning harta karun sesekali, mereka akan segera dibeli oleh para Dewa Gu setelah muncul dalam waktu singkat. Fang Yuan tahu bahwa tidak realistis jika dia ingin membeli beberapa kaisar serigala lagi. Karena itu, dia memusatkan perhatiannya pada binatang bermutasi. Setiap binatang bermutasi dewasa memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap Master Gu jalur perbudakan tingkat pertama akan memiliki pasukan binatang bermutasi sebagai kartu truf dan kekuatan pamungkas mereka. Misalnya, Raja Kuan di perbatasan selatan memiliki kelompok Mastiff, Jiang Baoya memiliki kelompok tikus pengebor gunung,
Yang Po Ying memiliki kelompok elang guntur, dan Ma Zun memiliki kelompok Pegasus. Ada banyak binatang bermutasi tipe serigala. Saat ini, 4 jenis dijual di surga kuning harta karun. Yang pertama adalah serigala hutan darah. Serigala ini memiliki tubuh yang besar, hampir seperti gundukan tanah. Serigala dewasa yang berdiri di sampingnya akan terlihat seperti rubah yang berdiri di samping gajah. Serigala hutan darah memiliki bulu berwarna merah darah, dan bulunya tampak kering seperti kayu aps. Di setiap punggungnya, ada hutan putih. Pohon ini sebenarnya adalah tulang serigala hutan darah. Mereka menonjol dari belakang dan tumbuh vertikal ke atas. Pohon tulang putih memiliki daun berwarna merah darah yang tumbuh di atasnya. Karena pohon-pohon itu tumbuh berdekatan satu sama lain, itu tampak seperti hutan darah. Setelah serigala hutan darah melahirkan, ia akan mengirim anaknya ke hutan darah di punggungnya, dan ruang yang luas akan memungkinkan anak itu hidup dengan nyaman. Buah darah di pohon akan menyediakan nutrisi bagi anaknya. Serigala hutan darah seperti benteng bergerak, meskipun mereka tidak cepat, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh banyak raja binatang buas. Tipe kedua adalah serigala sirip hiu. Ini adalah binatang mutasi darat dan air. Ia tampak seperti gajah tetapi ada sisik buaya yang halus dan berkilau di tubuhnya. Pada saat yang sama, ada sirip biru tua yang tajam di sisi tubuh mereka. Di punggung mereka, ada deretan sirip yang menyerupai hiu. Sirip ini membentuk garis yang memanjang dari kepala serigala hingga ekornya. Serigala sirip hiu memiliki pertahanan terbesar di antara serigala yang bermutasi. Pada saat yang sama, mereka dapat bertarung di bawah air. Yang ketiga adalah serigala gila. Serigala gila itu memiliki tubuh berwarna perak dan abu-abu, memiliki 3 mata dan tubuh yang tidak besar, kira-kira seukuran dengan 1000 raja binatang buas. Namun, mereka yang meremehkannya karena ukurannya seringkali akan membayar harga yang sangat mahal. Begitu serigala gila itu bertarung, ia akan menjadi sangat marah, ia bergerak sangat cepat dan tidak akan berhenti sampai musuhnya mati. Terutama setelah mata ketiganya terbuka, kekuatan tempurnya akan melonjak 5 kali lipat. Begitu ketiga mata itu terbuka sekaligus, terlepas dari hasil pertempuran, ia akan mati. Ini adalah jenis ras serigala yang mengabaikan tubuh mereka sendiri saat memasuki pertempuran sengit. Yang keempat adalah serigala bermata putih. Mata serigala bermata putih itu berwarna putih bersih. Mereka memiliki penglihatan yang sangat bagus, bahkan di malam hari, penglihatan mereka tidak dapat terhalang. Di surga harta karun kuning, ada 1 serigala hutan darah, 3 serigala sirip hiu, 2 serigala gila, dan 5 serigala bermata putih yang sedang dijual, semuanya dibeli oleh Fang Yuan. Pada saat yang sama, jauh di tanah suci sekte bayangan di perbatasan selatan, Patua Yanxi menyipitkan matanya saat dia menatap gus surga penghubung di udara. Fang Yuan membeli kelompok serigala dalam jumlah besar, bahkan kaisar serigala dan serigala bermutasi, itu menarik perhatian Gu abadi jalur kebijaksanaan ini. Fang Yuan ini, dia tiba-tiba membeli begitu banyak serigala, apa yang coba dia lakukan? Gu abadi jalur kebijaksanaan peringkat 7 misterius yang selalu berada di belakang mengerutkan kening. Dia mencoba menggunakan Gu-nya untuk membuat kesimpulan. Tetapi hasilnya adalah Fang Yuan ingin membesarkan kelompok serigala untuk keuntungan dan bisnis. Hasil ini tidak memuaskannya. Lingkungan tanah suci Hu Immortal paling cocok untuk menumbuhkan kelompok rubah. Meskipun serigala mirip dengan rubah, mereka berbeda. Tanah suci diberkati, mereka adalah tanah keberuntungan. Tetapi setiap tanah suci berbeda, mereka menerima berkat yang berbeda. Misalnya, tanah suci Hu Immortal paling optimal untuk memelihara rubah. Rubah yang tinggal di daerah ini akan tumbuh lebih baik dan berkembang biak lebih cepat. Adapun tanah terberkati Langya, cocok untuk memurnikan Gu, lingkungannya cocok untuk ditinggali oleh pria berbulu. Tanah terberkati sekte bayangan bermanfaat bagi kultivasi Master Gu jalur jiwa. Naluri dalam hatinya memberitahu Patua Yanxi bahwa tindakan Fang Yuan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Namun, jalur kebijaksanaan bukanlah pengetahuan yang maha tahu, jalur tersebut memiliki kelemahan. Jika tidak, jalur kebijaksanaan akan menguasai dunia Gu, tidak akan ada tempat yang beragam di mana banyak jalur berkembang. Jalur kebijaksanaan membutuhkan bukti untuk membuat kesimpulan. Semakin banyak bukti yang mereka miliki, semakin dapat diandalkan kesimpulan mereka. Master Gu jalur kebijaksanaan akan dibimbing untuk membuat jawaban yang lebih akurat.
Namun bagi Patua Yanxi, meskipun ia adalah seorang guru abadi jalur kebijaksanaan, ia tidak akan pernah menduga Fang Yuan berasal dari masa depan. Patua Yanxi telah menyimpulkan bahwa Fang Yuan menggunakan Gu perjalanan abadi tetap untuk pergi ke tanah terberkati Hu abadi. Namun ia tidak akan pernah bisa menebak bahwa Fang Yuan pergi ke dataran utara. Jika Fang Yuan telah menjual Gu perjalanan ilahi di surga kuning harta karun, ia mungkin dapat menghubungkannya. Namun Fang Yuan waspada, ia menjual Gu perjalanan ilahi ke tanah terberkati Langya. Patua Yanxi tidak memiliki informasi yang paling penting, sehingga kesimpulannya berakhir salah. Ia mencoba beberapa kali lagi, tetapi ia tetap menerima hasil yang sama. Apakah aku benar-benar harus menggunakan Gu vitalku untuk ini? Patua Yanxi memikirkan hal ini saat pori-porinya melebar, saat jejak asap awan mengalir keluar darinya. Asap awan putih naik dan berkumpul di atas kepalanya, membentuk awan yang bergemuruh. Awan itu berkabut, begitu muncul, aura Gu abadi yang tebal meledak keluar darinya. Namun, Gu abadi peringkat 7 ini memiliki aura yang tidak dapat dikenali, seperti bintang-bintang di langit malam, tidak ada cara untuk menemukannya. Itu juga seperti aroma bunga teratai dari jarak 1000 langkah, kehadirannya sangat samar. Setiap kali awan bergemuruh, ada perubahan tak terbatas yang terjadi di dalam, tidak ada cara untuk memahami semuanya. Jika orang luar memaksakan diri untuk memahaminya, mereka akan menerima jawaban yang ambigu. Ini adalah Gu vital Patua Yanxi, rahasia surgawi. Gu abadi rahasia surgawi. Itu dapat mengungkap rahasia langit dan bumi, bahkan jika Gu abadi tidak memiliki bukti atau petunjuk apapun, itu dapat langsung menuntun mereka ke kebenaran. Ketika Patua Yanxi mengetahui bahwa dokter hantu pembunuh berada di bawah Gu perbudakan, ia menggunakan Gu rahasia surgawi untuk menyimpulkan bahwa Fang Yuan suatu hari akan kembali ke perbatasan selatan. Jadi, Patua Yanxi memasang jebakan ini dan menunggu Fang Yuan datang. Saat ini, Patua Yanxi ragu-ragu, ia bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan Gu rahasia surgawi. Meskipun Gu rahasia surgawi kuat, ia memiliki kelemahan. Patua Yanxi tidak akan berhasil setiap kali menggunakannya, dari 10 kali percobaan, setidaknya 8 kali gagal. Begitu gagal, Patua Yanxi akan menghadapi serangan balik dari Gu abadi. Jika serangan balik ini adalah cedera biasa, biarlah, tetapi serangan balik ini sangat kuat dan membuat siapapun merasa takut. Jiwa dan tubuh Patua Yanxi akan tetap utuh, serangan balik Gu rahasia surgawi hanya menargetkan rentang hidupnya. Begitu dia menghadapi serangan balik, Patua Yanxi akan kehilangan 10 hingga 70 tahun dari sisa rentang hidupnya. Kultivasi seorang Gu Master untuk menaikkan pangkatnya tidak memiliki efek apapun pada rentang hidupnya. Untuk memperpanjang hidup mereka, Gu Master memiliki satu cara yang terbaik, yaitu Gu rentang hidup. Gu rentang hidup dapat digunakan untuk meningkatkan rentang hidup seorang Gu Master tanpa konsekuensi apapun. Selain itu, ada metode tidak lazim lainnya yang dapat meningkatkan rentang hidup. Namun, masing-masing metode ini memiliki kelemahan atau kekurangan. Tubuhku saat ini memiliki sekitar 80 tahun rentang hidup yang tersisa. Bahkan serangan balik yang paling parah hanya akan memakan waktu 70 tahun dari hidupku. Aku masih akan memiliki 10 tahun tersisa, itu cukup untuk melaksanakan rencanaku yang menantang surga. Namun, hal-hal kecil ini biasanya tidak akan memberikan serangan balik yang besar. Kemungkinan besar, aku akan kehilangan sekitar 13 atau 14 tahun. Namun, apakah layak bagiku untuk menggunakan Gu rahasia surgawi untuk ini? Tindakan menentang surga ini pasti akan diperhatikan oleh musuhku ketika aku mencapai tahap krusial. Di masa depan, aku masih perlu menggunakan Gu rahasia surgawi untuk memprediksi masa depan. Tetapi, jika aku bisa mendapatkan Gu perjalanan abadi tetap yang dimiliki Fang Yuan, itu akan sangat membantu rencanaku. Sekarang, jika aku memiliki Gu perjalanan abadi tetap untuk menyerang tanah terberkati Langya, aku akan dapat menyerang atau mundur sesuka hati. Apa yang dapat dilakukan roh tanah Langya kepadaku? Aku tidak akan menderita kerugian sebesar itu kali ini. Patua Yanxi memikirkannya, dan memutuskan untuk menyerah. Meskipun Gu rahasia surgawi itu kuat, itu adalah jebakan yang sangat besar. Peluang keberhasilannya terlalu rendah, lebih jauh lagi, konsekuensi dari kegagalan terlalu berat. Patua Yanxi tidak ingin menyia-nyiakan masa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Saat itu, untuk menyimpulkan bahwa Fang Yuan memiliki Gu perjalanan abadi tetap, atau kemana dia pergi,
dia pertama-tama menghabiskan 70 tahun dan mendapatkan hasil yang membuatnya tercengang untuk waktu yang lama. Dia berada di benua tengah. Dia berada di tanah terberkati Hu Immortal. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Kesempatan apa yang dia dapatkan untuk mendapatkan gambaran visual dari tanah terberkati Hu Immortal? Oke, Fang Yuan mulai bersembunyi di dalam tanah yang diberkati dan menolak untuk keluar. Rencana Patua Yanxi untuk mengambil Gu perjalanan abadi tetap gagal bahkan sebelum dimulai. Namun untungnya, ia menggunakan Gu rahasia surgawi dan menghabiskan 80 tahun lagi dari masa hidupnya untuk menemukan kesempatan yang paling memungkinkan untuk menyerang. Di masa depan, pada suatu hari, Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan dan bergabung dalam pertempuran di Gunung Yitian. Untuk Gu perjalanan abadi tetap ini, Patua Yanxi menghabiskan 150 tahun hidupnya. Tidak apa-apa, karena aku sudah mendapatkan hasilnya, aku akan menunggunya di sini. Masalah dia memelihara serigala bukanlah masalah. Sebagai Gu abadi jalur kebijaksanaan, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa lolos dari rencana yang aku buat sendiri? Hehe, Patua Yanxi mencibir sambil membuka matanya. Matanya seperti serigala bermata putih, tidak ada pupil, hanya warna putih. Dia menatap Gu penghubung surga, bibirnya semakin melengkung saat dia berkata, kamu hanyalah manusia biasa tetapi kamu menyia-nyiakan 150 tahun hidupku. Di masa depan ketika kamu mati karena rencanaku, itu akan menjadi kehormatan terbesarmu. Tapi sekarang, jangan berpikir kamu akan bersenang-senang. Patua Yanxi bekerja sebentar, dengan sangat cepat, Fang Yuan merasakan ada yang tidak beres di dalam tanah terberkati Hu Immortal. Oh tidak, seseorang membeli bahan-bahan untuk memurnikan Gu perbudakan serigala dalam jumlah besar. Fang Yuan ingin membeli bahan-bahan ini, tetapi Patua Yanxi selangkah lebih maju darinya. Dia dengan cepat mencoba membelinya, tetapi menghadapi banyak rintangan. Sejumlah Gu Immortal sengaja menaikkan harga terhadapnya, menyebabkan dia menghabiskan lebih banyak, dan jumlah total bahan yang dia dapatkan kurang dari yang diharapkan. Fang Yuan menyipitkan matanya, tatapannya tajam seperti jarum, seseorang sengaja membuat masalah untukku. Itu tidak mungkin roh tanah Langya, itu tidak memiliki pengaruh seperti itu. Kalau begitu, selain Sekte Bangau Abadi, itu pasti hanya orang tua misterius Yanxi. Hehe, tiba-tiba, Fang Yuan tertawa. Jika sebelumnya, dia tidak akan berdaya menghadapi situasi seperti itu. Tapi sekarang, berbeda. Dia memiliki sejumlah besar resep Gu perbudakan serigala. Resep-resep ini berkisar dari peringkat 1 hingga 5, dan di setiap peringkat, ada berbagai jenis resep Gu perbudakan serigala. Bahan-bahan yang dihalangi oleh para dewa Gu untuk didapatkannya hanyalah bahan-bahan dalam resep Gu perbudakan serigala biasa. Banyak resep Gu memiliki ide-ide inovatif dan mengambil rute yang berbeda, terutama resep pribadi roh tanah Langya, bagaimana para dewa Gu ini bisa memahami penggunaan bahan-bahan ini. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Beberapa saat kemudian, tatapan Fang Yuan dingin saat dia mengingat nama-nama dewa abadi ini. Diao Shou, Dewa Agung Jusi, Dian Huang Tianmu. Patua Yanxi, jadi itu kamu. Dia akhirnya mengerti siapa orang-orang yang mencari masalah dengannya. Karena sebagian besar dewa abadi ini adalah orang-orang yang menyerang tanah terberkati Langya di kehidupan sebelumnya, menurut ingatannya. Para dewa abadi ini sebagian besar berasal dari dataran utara, tetapi ada juga beberapa dari perbatasan selatan, Laut Timur, Gurun Barat, dan Benua Tengah. Jika aku menghitung Patua Yanxi juga, organisasi dewa abadi yang tersembunyi dan misterius ini benar-benar besar. Karena bentrokan yang tidak biasa ini, Fang Yuan mengetahui banyak detail rahasia, dia diam-diam terkejut. Kekuatan macam apa itu? Siapa yang menciptakannya? Di kehidupan sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu tentang itu, dia dibiarkan dalam kegelapan. Kekuatan sebesar itu bersembunyi di balik layar, mereka bukanlah ular berbisa biasa, tetapi harimau ganas yang bersembunyi di balik pepohonan. Apa yang mereka rencanakan? Apa motif mereka? Dalam perkembangan selanjutnya, selama pertempuran di 5 wilayah, pengaruh apa yang mereka miliki dalam semua peristiwa ini? Adapun Patua Yanxi, apa perannya dalam organisasi misterius ini? Berpikir kembali tentang pertikaian mereka sebelumnya, meskipun tampaknya mereka menyerang dengan agresif, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka memiliki kendali penuh atas tindakan mereka. Orang luar tidak akan merasakan apapun,
mereka hanya akan menganggap ini sebagai kontes biasa. Bahkan dirinya sendiri, jika bukan karena ingatannya selama 500 tahun, dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak beruntung dan menghadapi persaingan sengit saat mendapatkan bahan. Mereka menyerang secara diam-diam, mengganggunya dan menemukan bahwa mereka tidak dapat menghentikannya, jadi mereka berhenti. Seluruh serangan itu seperti melempar batu ke dalam air, setelah beberapa riak, permukaan air kembali normal. Fang Yuan tahu betul di dalam hatinya, dia bisa lolos dari serangan mereka kali ini karena resep roh tanah Langya, tetapi itu hanya dasar. Yang terpenting, pihak lain tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri atau menarik kecurigaan, jadi mereka tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun Fang Yuan adalah seorang Gu immortal di kehidupan sebelumnya, dia hanya manusia biasa sekarang. Meskipun dia memiliki satu tanah yang diberkati, dia tidak dapat bersaing dengan kerja sama dua Gu immortal, serta kekuatan yang begitu misterius dan kuat. Alasan mengapa aku menarik perhatian Patua Yanxi kemungkinan besar karena Gu perjalanan abadi yang tetap. Fang Yuan berpikir dalam hati. Saat itu, dia menggunakan tubuh manusia untuk memurnikan Gu abadi di depan semua orang, itu terlalu mencolok dan menarik perhatian. Gu abadi adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak Gu abadi. Belum lagi Gu perjalanan abadi yang tetap, Gu peringkat 6 tingkat atas seperti itu. Tentu saja, itu akan menarik keserakahan para Gu abadi. Masalahnya adalah profil tinggi yang dimilikinya. Tetapi Fang Yuan tidak punya pilihan, saat itu, situasi memaksanya untuk melakukannya. Ini juga menghasilkan hasil terbaik, tidak ada jalan keluar yang lebih baik. Setelah sekian lama, aku yakin beritanya sudah menyebar. Sekte Bangau Abadi pasti menyelidiki ini secara menyeluruh, tetapi itu hal yang baik. Semakin jelas mereka menyelidiki ini, semakin banyak yang akan mereka pelajari tentangku. Aku baru berusia sekitar 30 tahun, aku seorang gelandangan dari klan kecil menengah yang hancur, aku seorang kultivator tunggal, atau lebih tepatnya, aku adalah Master Gu Iblis. Sebagai orang yang sangat berbakat dan kekurangan sumber daya, aku benar-benar berhasil mempelajari pemandangan tanah suci Hu Immortal dan mampu memurnikan Gu Immortal. Bagaimana mungkin, ini seperti semut yang menjadi raksasa dan menelan gajah, atau babi yang menumbuhkan sayap dan terbang lebih tinggi dari elang. Atau menggunakan frasa dari bumi, ini tidak mungkin secara ilmiah. Dengan cara ini, mereka pasti akan menyimpulkan bahwa ada ahli di belakangku. Seseorang dengan level ini pastilah seorang Gu Immortal yang kuat dan misterius. Aku hanyalah bidak catur yang digunakan orang ini di belakang layar. Dan karena ini, jika mereka ingin berurusan denganku, mereka harus mempertimbangkan orang di belakangku, atau organisasi yang mendukungku. Bagaimana jika organisasi latar belakang ini adalah sekelompok orang, klan super, atau sekte super? Tidak ada yang tahu, siapapun ingin menyelidiki yang tidak diketahui, untuk menggunakan segala cara untuk mempelajari tentang musuh-musuh mereka. Sebelum mereka menyelidiki dengan jelas, selama aku bersembunyi di dalam tanah terberkati Hu Immortal dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, mereka hanya akan mencoba menyelidikiku tetapi tidak akan benar-benar habis-habisan. Pikiran Fang Yuan bergerak seperti ombak, memercik seperti batu api saat dia mengevaluasi situasinya saat ini. Tentu saja, ini hanya sementara. Kertas tidak bisa menutupi api, begitu mereka mengetahui kebenarannya, atau kehilangan kesabaran, masalahku akan datang. Saat Sekte Bangau Abadi menyerang tanah terberkati Hu Immortal, hasil terbaik bagi Fang Yuan adalah meledakkan tanah terberkati itu sendiri dan membuat kedua belah pihak menderita kerugian besar, tidak ada yang akan mendapatkan Gunung Dang Hun dalam kasus itu. Setelah kehilangan perlindungan tanah terberkatinya, Fang Yuan akan diburu oleh semua orang. Jadi, dia menggunakan identitas Chang San Yin sebagai rencana cadangan di masa depan, untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Seekor kelinci yang licik membuat 3 rumah, sebagai penguasa iblis pada masanya, Fang Yuan memahami ini dengan jelas. Setelah mengumpulkan pikirannya, Fang Yuan menghela napas. Dia harus berkultivasi dengan cepat, akan lebih baik jika dia mencapai tahap Gu Immortal sekali lagi sebelum Sekte Bangau Abadi dan kekuatan misterius itu menyerang. Namun, meskipun begitu, itu masih akan menjadi bahaya besar. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akan hancur berkeping-keping, dan berakhir dalam keadaan istirahat abadi yang menyedihkan. Tekanannya besar, meskipun Fang Yuan memperoleh manfaat terbesar di tanah terberkati 3 raja, karena tindakannya, dia kehilangan inisiatif. Spring Autumn Cicada, Sekte Bangau Abadi,
Gunung Danghun, kekuatan misterius, malapetaka duniawi di tanah terberkati. Meskipun dia memperoleh tanah terberkati Hu Immortal dan kekuatannya melonjak karenanya, dia berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang. Semua situasi yang intens dan genting, menekannya selangkah demi selangkah, seperti cambuk atau sabit, mendorongnya untuk bergerak maju. Jika dia melambat bahkan untuk sesaat, hasilnya tidak akan terpikirkan. Jika itu orang lain, mereka akan menghabiskan pikiran dan tubuh mereka, hancur menjadi bubur oleh keadaan yang begitu menyedihkan. Hanya Fang Yuan, dengan memeras otaknya dan berpikir di luar kotak, yang dapat berhasil menemukan peluang untuk bertahan hidup di tengah bencana yang mengancam. Namun, meskipun ia berusaha keras, situasinya tidak membaik. Seperti sekarang, ia menghadapi masalah baru. Batu esensi abadi hampir habis. Ia pertama kali menjual sejumlah besar resep Gu abadi dan memperoleh 28 batu esensi abadi. Namun, setelah beberapa pembelian, terutama pembelian massal saat ini, pengeluarannya terlalu tinggi dan dananya hampir habis. Saat ini, Fang Yuan memiliki 4 batu esensi abadi yang tersisa. Namun, ada terlalu banyak area yang perlu ia investasikan. Tak berdaya, ia harus berhenti berinvestasi pada kelompok serigala. Namun, rencana awal Fang Yuan adalah mengolah kekuatan dan jalur perbudakan secara bersamaan. Sekarang setelah ia memiliki celah kedua, rencana ini mulai terbentuk. 3 hal menentukan kekuatan Gu Master jalur perbudakan. Pertama, ukuran kelompok binatang yang diperbudak. Kedua, cacing Gu jalur perbudakan yang dimiliki Gu Master. Ketiga, jiwa Gu Master jalur perbudakan. Semakin dalam fondasi jiwa mereka, semakin banyak binatang buas yang dapat mereka perbudak, dan semakin kuat raja binatang buas yang dapat mereka kendalikan. Waktu yang mereka perlukan untuk memanipulasi kelompok binatang buas untuk bertempur juga akan bertambah panjang. Setelah pembelianku, ukuran kelompok serigalaku sudah menjadi kelas 2 di alam fana dataran utara. Para penguasa perbudakan kelas 1 masih mereka bertiga, Ma Zun, Jiang Baoya, dan Yang Poying. Namun, cacing Gu jalur perbudakanku semuanya berasal dari Chang San Yin. Mereka hanya peringkat 4, aku harus menaikkannya ke peringkat 5 agar dapat menghadapi pertempuran besar di dataran utara. Untungnya, meskipun Gunung Danghun mati perlahan, itu masih bisa digunakan. Dengan Gu keberanian, pengeluaranku berkurang drastis, tetapi selain itu, aku masih membutuhkan sejumlah besar Gu jiwa serigala untuk meningkatkan jiwa manusia serigalaku. Menghadapi persyaratan kultivasinya, batu esensi abadi yang dimiliki Fang Yuan tampak kurang. Membeli serigala dalam jumlah besar hanya memenuhi 1 dari 3 aspek dalam kultivasi perbudakan Fang Yuan. Selanjutnya, dia membeli beberapa resep Gu lagi di surga kuning harta karun, serta banyak bahan penyempurnaan dan Gu jiwa serigala peringkat 5 yang sangat dia butuhkan, sehingga totalnya menjadi 18. Dengan cara ini, dia menghabiskan 1 batu esensi abadi lagi, dia hanya punya 3 yang tersisa. Fang Yuan mengarahkan pandangannya pada Gu relik selanjutnya. Gu bukaan keduanya baru saja terbentuk, itu hanya tahap awal peringkat 1, dia harus berkultivasi dari awal. Namun, dari mana Fang Yuan mendapatkan waktu untuk berkultivasi? Dengan menggunakan Gu relik untuk meningkatkan level kultivasi, dia dapat mengeluarkan kegunaan celah kedua ini dalam jangka pendek. Meskipun dia memiliki niat seperti itu, batu esensi abadi sudah hampir habis. Fang Yuan hanya dapat membeli Gu relik tembaga hijau, baja merah, perak putih, dan emas kuning. Selanjutnya, dia memilih cacing Gu modifikasi tubuh. Tubuh seperti karung, ia menampung jiwa. Ketika jiwa kuat, sementara tubuh tidak mampu menahannya, ia akan membentuk kemacetan, dan pertumbuhan jiwa akan terhenti. Demikian pula, jika tubuh tidak cukup kuat, seseorang harus berhati-hati saat menggunakan cacing Gu jalur kekuatan. Jika mereka terlalu memaksakan diri, mereka mungkin mematahkan tulang mereka sendiri dan merobek daging mereka bahkan sebelum mengenai musuh. Setelah Fang Yuan menyelesaikan transaksinya, dia hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa. Kedua batu ini disimpan untuk menghadapi situasi darurat. Selama 2 hari berikutnya, Fang Yuan tidak meninggalkan tanah suci Hu Immortal, dia berkultivasi di Gunung Danghun. Ini adalah Gu nyali terakhir. Di tebing, Fang Yuan meraih Gu ini. Dengan suara yang tajam, lumpur kuning coklat mengalir keluar. Ini adalah Gu yang busuk, tubuhnya terkorosi oleh lumpur bubur Gu abadi, ia kehilangan kemampuan untuk meningkatkan jiwa.
Vitalitas Gunung Danghun menurun, jumlah Gu isi perut yang utuh juga menurun, tetapi, setelah beberapa hari penguatan ini, karena jumlahnya yang sangat banyak, jiwaku masih berhasil mencapai 1000 jiwa manusia. Fang Yuan memejamkan matanya, merasakan jiwa di dalam tubuhnya. Jiwa 1000 manusia ini jauh lebih padat dari sebelumnya, memberikan perasaan yang padat. Hampir seperti dimasukkan ke dalam tubuh Fang Yuan, memberikan perasaan hampir meledak keluar. Jiwa 1000 manusia adalah ciri khas seorang ahli perbudakan. Saat itu, Chang San Yin memiliki jiwa 1000 manusia. Fang Yuan membuka matanya, dengan sebuah pikiran, ia memanggil Little Hu Immortal, dan memindahkan dirinya ke istana Danghun. Duduk di bantalnya, ia mengeluarkan Gu relik perak putih. Melalui pengujian sebelumnya, tidak ada masalah dengan Gu relik ini, sehingga Fang Yuan menyuntikkan esensi purba ke dalamnya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya, setelah memeriksa lubang kedua, ia mengangguk puas. Lubang kedua telah mencapai tahap puncak peringkat 3 juga. Dengan cara ini, lubang pertama Fang Yuan adalah tahap puncak peringkat 5, memiliki esensi purba ungu kristal. Lubang kedua adalah tahap puncak peringkat 3, memiliki esensi purba perak salju. Meskipun esensi purba perak salju tidak dapat dibandingkan dengan esensi purba ungu kristal, ia masih dapat memberikan sedikit bantuan kepada Fang Yuan. Lagi pula, dalam kontes dataran utara untuk Istana Kekaisaran, Master Gu peringkat 3 adalah kekuatan vital yang mutlak. Setelah aku menggunakan Gu relik emas kuning, aku akan mencapai tahap puncak peringkat 4, itu akan menjadi yang terbaik. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah bahwa bukaan kedua memberiku pilihan untuk Gu vital lainnya. Dengan cara ini, aku sendiri dapat memiliki 2 Gu vital. Bab 494, kalian semua, enyahlah. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Mengesampingkan Gu yang bisa dibuang, pilihan pertama Gu Master untuk cacing Gu adalah Gu vital mereka. Hubungan antara Gu vital dan Master Gu sangat dekat, bahkan bisa dikatakan kehidupan mereka saling terhubung. Tidak peduli pihak mana yang terluka, pihak lain juga akan terlibat. Gu vital memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki Gu lainnya, yaitu tidak peduli seberapa parah serangan balik setelah kegagalan penyempurnaan Gu vital akan tetap dipertahankan. Dengan demikian, sebagian besar Master Gu akan menganggap Gu vital sebagai Gu inti mereka. Umumnya, cacing Gu terkuat Master Gu adalah Gu vital mereka. Begitu Gu vital terbentuk, akan sulit untuk mengubahnya. Namun itu tidak mutlak. Jika Master Gu menemukan cacing Gu yang sangat bagus dan ingin membudidayakannya sebagai Gu vital mereka dapat menghancurkan Gu vital asli mereka. Namun jenis tindakan ini sangat berbahaya. Begitu Gu vital dihancurkan, Master Gu akan menderita serangan balik yang sangat besar, paling tidak, mereka akan menderita luka berat, dan hasil terburuk berarti kematian. Setelah kelahiran kembali, Gu vital Fang Yuan adalah Spring Autumn Cicada yang telah berhibernasi di tengah lubang pertamanya tanpa gerakan. Sekarang, dia memiliki lubang kedua dan memiliki kesempatan untuk memilih Gu vital kedua. Dia telah mampu menebak ini dari resep Gu, tetapi Fang Yuan masih senang setelah benar-benar menemukan bahwa itu memberinya kesempatan ini untuk memilih. Gu mana yang harus saya pilih sebagai Gu vital kedua saya? Gu abadi dapat dikeluarkan dari persamaan. Lubang kedua Fang Yuan hanyalah lubang fana peringkat 3, tidak dapat menyimpan Gu abadi. Spring Autumn Cicada adalah situasi khusus. Selain Spring Autumn Cicada, Fang Yuan juga memiliki 2 Gu abadi lainnya, Fixed Immortal Travel dan Gruel Mat. Tetapi Gu abadi Gruel Mat adalah Gu yang dapat dibuang, jika dia menjadikannya Gu vitalnya. Setelah digunakan, Fang Yuan akan menderita serangan balik yang hebat. Fang Yuan tentu saja tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Adapun Fixed Immortal Travel, itu jauh di padang rumput beracun jadi tidak perlu disebutkan. Tanpa banyak keraguan, Fang Yuan membuat keputusannya. Itu adalah Gu All Out Effort peringkat 3. Dia mengolah jalur kekuatan dan jalur perbudakan. All Out Effort Gu adalah suatu keharusan dan juga merupakan inti paling ideal dari jalur kekuatan. Sebelumnya, Fang Yuan bermaksud menggunakan Undefeated 100 Battles Gu untuk memastikan keamanan All Out Effort Gu selama penyempurnaan Gu. Tetapi karena banyak alasan dan karena situasinya, Fang Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan Undefeated 100 Battles Gu untuk menyempurnakan Immortal Gu Fixed Immortal Travel. Selama Gu yang berusaha keras menjadi Gu vital keduanya, Fang Yuan tidak perlu lagi khawatir kehilangan cacing Gu yang berharga ini setelah kegagalan penyempurnaan Gu.
2 hari berlalu dalam sekejap. Fang Yuan kembali ke dataran utara melalui Gustargate. Aliran waktu di tanah terberkati Hu Immortal 5 kali lebih cepat daripada dunia luar. Fang Yuan telah menghabiskan 2 hari di tanah terberkati tetapi hanya 1 malam yang berlalu di dataran utara. Saat itu fajar menyingsing. Dari tepi langit, warna ungu dan putih lembut mulai muncul. Saat matahari mulai terbit, rumput mulai berangsur-angsur tampak hijau mengilap dari warna sebelumnya yang gelap. Danau sabit memantulkan sinar matahari yang menyilaukan dan berkilauan. Cahaya fajar menyinari wajah Fang Yuan, dia tersenyum dan melihat ke samping. Kelompok serigala yang jarang itu sekali lagi diisi ulang dengan banyak sosok serigala putih. Ini adalah serigala air dengan ukuran yang melampaui 10.000, Raja Binatang Buas Serigala Air memimpin mereka bersama dengan 6.000 Raja Serigala di bawahnya. Adapun kelompok serigala api merah, kelompok serigala malam, binatang buas yang bermutasi, dan sebagainya, Fang Yuan tidak membawa mereka. Akan terlalu tiba-tiba dan mencolok jika dia membawa mereka semua sekaligus. Fang Yuan menyamar sebagai Chang San Yin dan ingin mengelola identitas ini dengan benar, jadi dia harus menghindari tindakan mengungkap seperti itu. Serigala air berbeda. Tindakan ini menyatakan bahwa dia sedang menangkap serigala air liar. Penampakan serigala air itu mudah dijelaskan. Tetapi jika kaisar binatang serigala malam atau serigala bermutasi itu muncul, itu tidak masuk akal. Aku harus terus menangkap kelompok serigala air liar. Fang Yuan menunggangi serigala bungkuk dan dengan sebuah pikiran, seluruh kelompok serigala itu kembali bergerak dengan anggun menuju tujuan berikutnya. 3 hari kemudian, di suatu daerah di samping Danau Bulan Sabit, Master Gu dari 2 suku saling menatap dengan marah. Zhong Feiyu, suku Zhong Mu terlalu suka menggertak. Kelima kumbang gemuk berkulit hitam ini jelas-jelas adalah barang milik suku kita, tetapi kamu benar-benar berani merebutnya di tempat terbuka. Pemimpin suku Cai Zhang berteriak. Omong kosong, kita sudah sepakat dengan wilayah kita dengan sarang serigala air ini sebagai batasnya, dan ini adalah wilayah suku Cai kita. Karena kelima kumbang gemuk berkulit hitam ini telah datang ke wilayah suku Zhong kita, mereka secara alami menjadi milik kita. Pemimpin suku Zhong Feiyu mencibir. Para Master Gu suku Cai sangat marah mendengar kata-kata seperti itu. Wajah Cai Zhang bahkan memerah karena marah saat dia menyerang, tidak tahu malu. Suku Cai kita sedang memindahkan kamp kita untuk bergegas ke pertemuan para pahlawan, dan tentu saja kita harus melewati tempat ini. Mata Zhong Feiyu bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyeringai, jadi ini adalah kesalahan suku Cai-mu. Kau bisa saja memutar balik tempat ini, mengapa kau mau masuk ke perkemahan sukuku? Para Master Gu suku Cai sedang mengamuk. Perkemahan suku Zhong ditempatkan pada posisi yang sulit, menempati jalan utama. Akan lebih merepotkan lagi jika suku Cai mengambil jalan memutar itu memiliki setidaknya 3 kelompok binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan suku Zhong itu sengaja memeras mereka. Zhong Feiyu, bukankah tindakanmu terlalu tidak sedap dipandang? Cai Zhang menggertakkan giginya. Zhong Feiyu mengangkat bahunya tanpa khawatir, tertawa dingin, jika suku Cai-mu tidak menerimanya, kita bisa bertarung habis-habisan. Momentum para Master Gu suku Ca melambat. Suku Cai adalah suku berskala kecil sementara suku Zhong telah berkembang menjadi suku berskala menengah 2 tahun lalu. Suku Zhong kuat, jika mereka bertarung, suku Cai pasti akan menderita. Sebagai pemimpin suku Cai, Cai Zhang tentu saja tahu hal ini. Ia sempat berpikir untuk mundur, tetapi 3 kumbang hitam gemuk ini membawa barang-barang paling berharga milik suku mereka. Barang-barang ini telah dikumpulkan dengan saksama dan merupakan barang-barang yang ingin digunakan suku Cai untuk memihak Liu Wenwu. Jika ia harus menyerahkannya, Cai Zhang tentu saja tidak mau. Pada akhirnya, haruskah ia melawan atau mundur? Tepat saat kedua belah pihak menemui jalan buntu dan Cai Zhang ragu-ragu, dari kejauhan terdengar lolongan serigala. Lolongan serigala datang satu demi satu, tanpa henti. Pada saat yang sama, suara sejumlah besar binatang buas yang berlari ke depan juga terdengar ke semua orang. Barisan ini, kelompok serigala, sekarang tengah hari dan sarang serigala air ada di dekat sini, bagaimana mungkin sekelompok serigala liar datang ke sini? Suku Zhong dan orang-orang suku Cai mengalihkan pandangan mereka ke arah lokasi suara itu, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka segera melihat pasukan serigala yang agung bergegas ke arah mereka seperti sungai, melalui hutan yang jarang. Dalam kelompok serigala ini,
ada serigala malam yang kuat, serigala punggung kura-kura yang defensif, serigala angin yang luar biasa dan serigala air berbulu putih, yang merupakan mayoritas. Berbeda dari kelompok serigala lainnya, mereka bergerak secara harmonis seperti pasukan. Hanya ada satu alasan untuk ini. Jantung Cai Zhang berdebar kencang saat dia langsung memikirkan seseorang, Chang Sanyin. Ekspresi Zhong Feiyu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Suku Zhong mereka juga ingin berpihak pada Tuan Liu Wenwu, sehingga mereka mengingini barang-barang suku Cai ini, tetapi mereka tidak pernah mengira seseorang akan mengacaukan seluruh situasi pada saat yang genting. Saat kelompok serigala semakin dekat, para Master Gu dari kedua suku menjadi gelisah. Sekelompok serigala yang sangat besar. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Astaga, dalam skala ini, setidaknya ada 28.000 serigala punggung penyu, 15.000 serigala malam, dan serigala angin bahkan lebih banyak daripada serigala malam. Serigala air adalah yang terbesar, dengan sekitar 32.000. Seseorang menarik napas dingin dan menghitung jumlahnya dengan pengalamannya yang kaya. Ukuran kelompok serigala itu benar-benar terlalu besar. Mereka menyebar dengan megah, membentuk formasi berbentuk setengah bulan dan menutupi kedua suku itu. Master Gu suku Zhong dan suku Cai langsung terkepung, dan dengan danau bulan sabit di belakang mereka, mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bukankah mereka mengatakan Chang Sanyin menderita kerugian besar setelah menyerang suku Pei, Bei dan Zheng? Mengapa dia masih memiliki begitu banyak serigala yang tersisa? Bibir Cai Zhang menjadi kering, kelompok serigala yang padat tidak hanya menutupi mereka, masih banyak dari mereka yang tersisa yang bersembunyi di hutan, sosok mereka tidak jelas. Zhong Feiyu tidak dapat mempertahankan sikap santainya seperti sebelumnya. Dia melihat ribuan raja binatang buas dan banyak sekali raja binatang buas di antara kelompok serigala, jantungnya tercekat di tenggorokannya. Jalur perbudakan berbeda dari jalur lainnya, mereka dapat mengubah situasi hanya dengan satu kekuatan. Master Gu jalur perbudakan normal sudah menjadi orang-orang yang tidak boleh diremehkan, apalagi Chang Sanyin. Zhong Feiyu mengerti dengan jelas bahwa kelompok serigala ini cukup untuk memusnahkan suku Zhong mereka 2-3 kali lipat dan masih memiliki cukup kekuatan yang tersisa. Hanya karena mereka berada di alam liar tanpa rintangan untuk diandalkan. Mereka tidak memiliki tembok perkemahan, mereka tidak dalam formasi, mereka tidak punya waktu untuk beristirahat dan juga tidak punya waktu untuk memulihkan esensi purba mereka. Seekor serigala bungkuk menggendong Fang Yuan di punggungnya dengan santai berjalan keluar dari hutan tipis. Chang Sanyin, Zhong Feiyu dan Cai Zhang memanggil dengan cara yang sama. Dalam sekejap, banyak mata tertuju pada wajah Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi menunggangi serigala bungkuk dengan punggungnya tegak seperti kebiasaan Chang Sanyin. Tatapan tajamnya menyapu semua orang. Dia tidak berbicara, tetapi bibirnya yang tertutup rapat sudah cukup untuk memperlihatkan aura Chang Sanyin yang angkuh dan menyendiri dengan jelas. Para Master Gu dari suku Zhong dan suku Cai terdiam. Mereka hanya merasakan sebuah batu besar menekan hati mereka, atmosfer seolah membeku dan membuat mereka sulit bernapas. Terutama ketika mereka memikirkan Raja Serigala Chang Sanyin yang menantang 3 suku dalam satu malam, banyak yang mulai menggigil. Suku Pei, Bei, dan Zheng telah lama menjadi suku berskala menengah. Sementara suku Cai hanyalah suku berskala kecil dan suku Zhong baru saja maju ke suku berskala menengah belum lama ini. Zhong Feiyu dan Cai Zhang saling memandang, melihat kesungguhan dan niat untuk bekerja sama di mata masing-masing. Keduanya sama-sama menderita, baru saja, mereka berdua akan bertarung, dan sekarang mereka tega bersekutu. Permainan takdir ini benar-benar membuat orang tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tuan Chang Sanyin, ketenaranmu sudah kuketahui. Zhong Feiyu menggertakkan giginya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Tidak seorang pun merasa bahwa tindakan pemimpin suku agung Zhong Feiyu tidak pantas. Yang lainnya adalah Chang Sanyin. Namun, Zhong Feiyu belum selesai berbicara ketika Fang Yuan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kalian semua, pergilah, jangan halangi aku." Mata Zhong Feiyu membelalak, matanya menunjukkan penghinaan yang tak dapat disembunyikan. Namun, dia tidak membalas dan malah menundukkan kepalanya, membungkuk ke arah Fang Yuan lagi sebelum berbalik ke arah anggota suku Zhongnya, mundur. Cai Zhang memahami situasinya dan juga segera berteriak, "Kami juga. Mundur." Seketika, kedua suku itu mulai mundur jauh.
Tak lama kemudian, di tepi danau yang ramai itu hanya ada kawanan serigala dan Fang Yuan, satu orang. Tentu saja, ada juga 3 kumbang gemuk berkulit hitam yang bergerak lambat itu. Fang Yuan melirik ketiga kumbang gemuk berkulit hitam itu tanpa minat. Hal-hal yang diperebutkan kedua suku itu, tidak memiliki daya tarik yang cukup terhadapnya. Dia melambaikan tangannya dan kawanan serigala air itu segera menyerbu ke dalam air, berputar-putar dan menyerang sarang serigala air di sana. Bab 495, Lempengan Batu Abu-Abu Putih. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sarang serigala air di sini memiliki 4.000 serigala air, itu adalah kelompok 1.000 binatang buas. Meskipun serigala air jarang menginjakkan kaki di darat, ketika rumah mereka diserbu, itu akan menjadi masalah lain. Setelah merasakan kelompok serigala Fang Yuan mendekat, kelompok serigala air liar ini menyerang bersama, berhadapan dengan serigala Fang Yuan. Menghadapi rintangan, kelompok serigala Fang Yuan menghentikan gerakan mereka. Namun, dia mendengus, mengaktifkan serigala melolong Gu, mengirim 3 kelompok bala bantuan untuk membantu. Serigala air liar hanya berhasil bertahan sejenak sebelum tidak mampu menahan tekanan, langsung kewalahan saat mereka kalah total. Jauh sekali. Pemimpin suku, barang-barang kita masih di sana. Seorang tetua suku Cai tampak marah. Pemimpin suku Cai menghela napas dalam-dalam, sudahlah, biarkan saja, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa kita. Bukankah kita harus tinggal dan menonton? Orang seperti Chang San Yin, dia mungkin tidak tertarik pada 3 cacing lapis baja lemak berkulit hitam ini. Tetua suku Cai lainnya masih berharap. Namun, Cai Zhang memahami kebenarannya. Dia mendengus, jika kamu tidak khawatir menyinggung Chang San Yin dan mengundang pembantaiannya, maka tinggallah. Wajah tetua suku Cai ini membeku. Ide ini, apakah menurutmu suku Zong tidak dapat memikirkannya? Bahkan jika Chang San Yin tidak menginginkannya, kita tidak akan dapat mengambil sumber daya ini. Dengan ahli seperti Chang San Yin di sini, kita tidak dapat tinggal di Danau Bulan Sabit lebih lama lagi. Kita harus berangkat sekarang, dan pergi dengan cepat. Cai Zhang melambaikan tangannya, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi juga kemarahan dan kelemahan. Suku Cai hanyalah suku berukuran kecil, mereka lemah. Terutama dengan badai salju 10 tahun yang mendekat, serta perebutan istana kekaisaran, itu akan menjadi era kekacauan di mana dataran utara dilanda pertempuran dan kekacauan. Suku seperti suku Cai seperti perahu kecil di tengah kekacauan, diterbangkan oleh angin dan ombak, mereka hanya dapat melaju dengan lemah. Hanya dengan berpegang teguh pada kekuatan yang lebih kuat, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Suku Cai pergi setelah berkemas, tanpa menunda sedikit pun. Sesaat kemudian, Gu Master Investigasi suku Zong melapor kepada Zong Feiyu dengan sedikit ketakutan, "Tuan, Raja Serigala menang." Hanya dengan lambaian tangannya, dia memusnahkan sarang serigala itu. Dari 4.000 serigala air, dia merekrut 3.000, tetapi dia hanya kehilangan 300. Zong Feiyu dan para petinggi suku Zong bergidik setelah mendengar ini. Rasio kerugian dan perolehan seperti itu mengerikan. Tidak heran kelompok serigala Raja Serigala ini dapat diisi ulang dengan begitu cepat. Ketua suku, Anda tidak melihatnya sendiri. Manipulasi Chang San Yin sungguh luar biasa, dia benar-benar ahli. Gu Master yang menyelidiki menyeka keringat di dahinya sambil menambahkan. Zong Feiyu mendengus, menolak untuk merendahkan sukunya sendiri, dan berkata tanpa malu, Chang San Yin memiliki raja binatang buas serigala. Air, pemimpin kelompok serigala liar ini hanyalah raja binatang buas 1000. Begitu mereka bertarung, kelompok serigala air akan menghadapi tekanan besar, kekuatan tempur mereka akan melemah. Mudah untuk merekrut mereka karena mereka. Bagaimana dengan 3 kumbang lapis baja berkulit hitam itu? Gu Master yang menyelidiki menjawab, mereka semua diambil oleh Chang San Yin. Ekspresi Zong Feiyu berubah buruk. Dia mencoba mencuri seekor ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya satu. Dia tidak hanya gagal mendapatkan sumber daya, dia bahkan membuat suku Cai menjadi musuh. Ngomong-ngomong, suku Cai dan suku Zong adalah saudara ipar, mereka memiliki hubungan dekat. Kalau tidak, mereka tidak akan pindah bersama, dan ketika mereka mendirikan kemah, mereka memilih untuk tinggal berdekatan satu sama lain, untuk saling menjaga. Namun, dunia ini kejam. Saat ini, persaingan istana kekaisaran bukan hanya tentang keuntungan bagi suku Zong dan suku Cai, tetapi tentang kelangsungan hidup mereka.
Hubungan mereka hanyalah metode untuk mempertahankan kepentingan mereka. Ketika tiba saatnya untuk meninggalkan yang lain, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Di tenda utama, ada keheningan yang menekan. Lama setelah itu, Zhong Feiyu mendesah, orang seperti Chang Sanyin, bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan kita, kita tidak dapat bersaing dengannya. Namun, dataran utara bukan miliknya sendiri, ada 3 penguasa perbudakan yang lebih kuat darinya. Kita akan mencatat pertempuran ini, dan setelah kita pergi ke Lord Liu Wenwu, suatu hari, kita akan membalas dendam. Tetua suku Zhong mengangguk setuju. Tidak lama kemudian, suku Zhong juga berangkat. Dengan total 9 hari, Fang Yuan memimpin kelompok serigala yang telah berkembang pesat kembali ke perkemahan suku Ge. Ge Guang memimpin para petinggi suku Ge saat dia keluar untuk menyambut Fang Yuan kembali. Tuan Tetua Agung, kultivasimu pulih. Ketika Ge Guang merasakan aura tahap puncak peringkat 4 Fang Yuan, dia terkejut sekaligus gembira. Fang Yuan mengangguk, menjawab dengan jelas, sudah pulih, toh sudah waktunya. Saat itu, kultivasi Chang Sanyin berada di tahap puncak peringkat 4. Kemudian, dia bertarung hebat dengan Hatugu dan terluka hingga hampir mati, lalu berhibernasi. Namun sekarang, bukaan pertama Fang Yuan telah mencapai tahap puncak peringkat 5. Bahkan dengan penindasan dataran utara, dia masih memiliki aura tahap awal peringkat 5. Aura tahap puncak peringkat 4-nya saat ini hanya disebabkan oleh efek Gu penyembunyian nafas. Adapun bukaan keduanya, karena pertama kali muncul di dataran utara, tidak ada penekanan dan masih tahap puncak peringkat 3. Menyimpannya sebagai rahasia untuk saat ini, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan aura, tidak hanya dapat menyimpannya sebagai kartu truf, ia bahkan dapat membuat orang lain secara bertahap menerima peningkatannya tanpa curiga. Fang Yuan mengikuti petinggi suku Ge kembali ke perkemahan. Perkemahan suku Ge berkembang, sepanjang jalan, pembangunan dapat dilihat di mana-mana. Sejumlah besar budak fana atau bahkan budak Master Gu dimanfaatkan tanpa ampun. Pemenang mengambil semuanya, ini adalah kekejaman perang, dan juga keindahannya. Petinggi suku Ge ceria dan gembira. Setelah suku Ge mengalahkan suku Bei dan suku Zheng, mereka berkembang pesat. Saat mereka mencoba mencerna kekuatan baru ini, kekuatan seluruh suku telah meningkat pesat. Masalah terbesar sekarang adalah kurangnya Gu perbudakan. Jika kita memiliki sejumlah besar Gu perbudakan, kita dapat mengirim Master Gu budak ini ke medan perang. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan pertempuran kita. Seru Ge Guang, Gu perbudakan adalah cacing Gu yang dapat mengendalikan orang. Namun, manusia adalah roh dari semua makhluk, mereka jauh lebih sulit dimanipulasi daripada binatang buas. Beban pada jiwa lebih besar, terutama saat memperbudak Master Gu dengan jiwa yang kuat. Jadi, secara umum, seorang Master Gu jarang mengendalikan lebih dari 5 budak. Sedangkan untuk Master Gu budak, jumlahnya lebih sedikit. Biasanya, seorang Master Gu hanya dapat mengendalikan 1 Master Gu budak, lebih dari itu dan beban pada jiwa mereka akan terlalu berat. Sedangkan untuk Master Gu budak dengan jiwa yang kuat, untuk mengendalikan mereka, jiwa seseorang harus lebih kuat lagi. Fang Yuan secara alami memiliki kemampuan untuk mendapatkan banyak Gu perbudakan. Namun, jika dia melakukannya, dia akan mengungkap banyak hal. Suku Ge hanyalah bidak catur dalam rencananya, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka sejauh itu. Selanjutnya, aku harus terus berkultivasi dalam pengasingan. Kau akan membantuku memberi makan kawanan serigala ini. Fang Yuan berkata, ya, Ge Guang segera menjawab, tetapi hatinya berteriak. Sekarang suku Ge sedang berkembang, mereka menghadapi kekurangan tenaga kerja yang besar. Kawanan serigala itu terlalu besar, beban untuk memberi mereka makan akan sangat besar, ini akan menghabiskan banyak tenaga kerja untuk suku Ge. Tetapi kalimat Fang Yuan berikutnya membuat pemimpin suku Ge muda ini gembira. Aku membawa banyak sumber daya kembali kali ini, mereka diperoleh ketika aku sedang berburu serigala. Gunakan mereka sesukamu, tetapi ingat, benda-benda pada 3 kumbang lapis baja berkulit hitam itu adalah milikku, jaga mereka untukku dengan baik. Ya, tetua tertinggi. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan tinggal di dalam kamp suku Ge, berkultivasi dengan getir dalam pengasingan. Tingkat kultivasi bukaan keduanya perlu ditingkatkan. Meskipun ia memiliki jiwa 1000 manusia, ia masih membutuhkan Gu jiwa serigala untuk memperkuat dirinya, menjadi jiwa manusia serigala tingkat 1000 manusia. Pada saat yang sama,
jalur kekuatannya juga perlu ditingkatkan, ia perlu terus menggunakan Gu kekuatan Jun. Ketika ia perlu bersantai, ia akan mengeluarkan barang-barang pada 3 kumbang lapis baja berkulit hitam itu dan memeriksanya. Sumber daya yang dikumpulkan suku Cai dengan susah payah ini sangat aneh, semuanya adalah lempengan batu berwarna putih keabu-abuan. Namun permukaan lempengan batu ini dipenuhi dengan garis-garis tinta hitam. Beberapa lurus sementara yang lain melengkung, ada garis tipis dan tebal. Garis-garis itu digambar satu sama lain, beberapa tampak seperti huruf sementara yang lain tampak seperti gambar pemandangan. Jika lempengan batu ini nyata, itu akan menjadi masalah besar. Menelusuri sumbernya, mereka berasal dari era yang tak terlupakan, Putri ke-9 Renzu, hati kebijaksanaan yang riang. Kurang dari lebih besar dari menyatakan bahwa untuk menyelamatkan Gu kebijaksanaan, hati kebijaksanaan yang riang datang ke tembok kristal Qiankun. Dinding kristal Qiankun lurus dari atas ke bawah, melayang di udara seperti cermin raksasa. Di cermin itu, ada gunung buku. Di gunung buku itu, ada air terjun tinta, yang jatuh di bebatuan gunung dan membentuk mata air sastra. Air terjun tinta itu terus mengalir, saat jatuh di mata air sastra, airnya memercik. Percikan warna hitam ini berterbangan di udara saat tetesan air membentuk kata-kata. Inilah asal mula sistem penulisan 100 klan di dunia Master Gu. Setelah dinding kristal Qiankun pecah, ia berubah menjadi banyak lempengan batu abu-abu putih. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mengumpulkan semua lempengan batu, mereka dapat menyusun kembali dinding kristal Qiankun dan Master Gu akan dapat memasuki gunung buku lagi. Jika seseorang melihat sejarah manusia, mereka akan menemukan bahwa beberapa generasi Master Gu, Dewa Abadi, atau bahkan Dewa Abadi dan Iblis telah mengumpulkan lempengan batu ini sebelumnya. Tepatnya seperti itu, sejumlah besar lempengan batu palsu muncul dengan cepat. Lempengan batu palsu ini tidak dapat dibedakan dengan lempengan batu asli, kecuali jika Master Gu adalah seorang penilai yang berpengalaman. Dalam sejarah, penilai Gu immortal yang paling berwibawa dan berbakat adalah pemilik harta karun surga kuning, Daoist Countless Treasure yang memiliki harta karun cahaya Gu. Tetapi bahkan dia hanya bisa mengidentifikasi mereka dengan akurasi 70 hingga 80%. Ada terlalu banyak lempengan batu palsu, terlalu banyak Gu Master mencoba membuat yang palsu, bahkan Tifing Heaven Demon Venerable sendiri. Tifing Heaven Demon Venerable sengaja membuat banyak yang palsu dan menipu banyak Gu immortal. Palsu yang dia buat sangat meyakinkan, mereka bahkan bisa melampaui yang asli. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mengumpulkan semua lempengan batu dan memulihkan gunung buku. Bahkan seorang Gu Venerable peringkat 9 tidak berhasil, Fang Yuan tidak memiliki dorongan untuk menyia-nyiakan usahanya. Dia hanya beristirahat sekarang, dan mencoba menilai lempengan batu ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melatih matanya untuk menjadi tajam, dia juga pernah menjual dan membuat lempengan batu palsu ini. Saat ini, dia mencoba menilai lempengan batu ini, menyingkirkan yang palsu, itu adalah bentuk relaksasi. Tetapi tiba-tiba, tepat ketika dia bermain dengan salah satu lempengan batu, sesuatu terjadi. Lempengan batu yang dia evaluasi sebagai palsu, setelah Fang Yuan menyuntikkan esensi purbanya, garis-garis tinta mulai bergerak secara mistis.